أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa wajib bagi kita untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih terus diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghayati dan memahami tafsir dari salah satu surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membaca tafsir surat An-Nazi'at ya, yang merupakan surat kedua dari juz Amma. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya secara umum juz Amma ya, isinya berkaitan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap hari kiamat. Secara umum topik yang diangkat dalam juz Amma adalah menetapkan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, dan membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan ini sangat nampak dengan jelas dalam surat Amma yatasaalun, kemudian surat An-Nazi'at, kemudian juga surat Abasa dan seterusnya. Ya, sering Allah mengangkat tentang perihal hari kiamat, ahwal kedahsyatan hari kiamat ya, karena tatkala itu orang-orang musyrikin ya, mereka mengingkari hari kiamat. Demikian juga surat An-Nazi'at, topik yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini juga berkisar seputar penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap hari kiamat. Maka Allah datangkan dalil-dalil dan hujjah-hujjah serta argumen-argumen bahwasanya hari kiamat sangat mungkin terjadi dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia yang dari tulang belulang yang sudah hancur lebur bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Ya, artinya yang bawa Al-Qur'an tolong dibuka ya, yang bawa terjemahan bisa dibuka. Ya, kalau yang sudah hafal enggak apa-apa, enggak usah. Yang sudah hafal coba angkat tangan. Seperti biasa banyak orang-orang tawadhu ya. Ya, enggak mau ketahuan kalau sudah hafal. Ibu-ibu yang sudah hafal coba angkat tangan. Enggak ada aja, tawadhu semua. Wan nazi'ati gharqa, artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat. Dan Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan suatu yang agung, suatu yang hebat ya. Dan Allah berhak bersumpah dengan makhluk yang Dia kehendaki. Apakah Dia bersumpah dengan masa, apakah Dia bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan duha,
dengan matahari. Di antaranya Allah bersumpah dengan makhluknya yang agung yaitu malaikat. Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa. An-nazi' artinya yang mencabut. Malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan pencabutan yang sangat keras. Yaitu malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir. Sebagian mufassirin menyatakan yaitu malaikat mencabut nyawa-nyawa orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Sebagaimana seorang yang ingin melepaskan anak panah dari busurnya, maka dia menarik anak panah tersebut sekeras-kerasnya sampai di ujungnya. Itulah kerasnya penarikan nyawa dari jasad-jasad orang kafir. Ini tentunya penderitaan yang mereka rasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wan nasyitati nashta. Yang artinya demi, ya. Jadi tadi demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan cabutan yang keras, dan juga demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang nasyitati nashta adalah para malaikat pencabut nyawa-nyawa orang-orang yang beriman. Dicabut dengan lemah lembut, dengan mudah. Ada yang mengatakan sebagaimana seorang mengambil rambut yang ada di tepung dengan mudahnya, tidak terasa sama sekali. Ada yang sebagian ulama mengatakan sebagaimana kalau kita ikat sebuah tali yang mudah dibuka simpulnya, dilepas langsung beleber semuanya. Itulah cara mencabut malaikat tatkala mencabut nyawa-nyawa kaum mukminin dengan penuh lemah lembut, sehingga tidak merasa kesakitan yang parah sebagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, was-sabihati sabha. As-sabihat artinya yang cepat. Yang cepat. Ada yang mengatakan yaitu maksudnya malaikat yang berterbangan begitu cepat dari langit ke bumi, dari ufuk ke ufuk dengan gerakan yang sangat cepat. Sampai-sampai sebagian ahli tafsir menyatakan tatkala Nabi Sulaiman bertanya kepada anak buahnya, siapa yang bisa mendatangkan arsy-nya Bilqis qabla ayatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam kondisi menyerahkan diri. Maka qala ifritun minal jin, maka ifrit mengatakan, saya akan mendatangkan arsy-nya Bilqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri. Rupanya ada yang soleh yang menyatakan, saya akan bisa mendatangkan arsy-nya sebelum engkau mengedipkan matamu. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir itu adalah malaikat, artinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengirim malaikat untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dengan cepat. Sehingga malaikat lebih hebat daripada jin dalam hal ini. Jin memang bisa terbang, tapi masih kalah dengan malaikat yang begitu cepat. Ifrit dia bisa mendengar arsy-nya Bilqis, namun masih cukup waktu lama, karena sebelum kau berdiri itu masih butuh waktu, mungkin beberapa detik. Tapi tapi sebelum engkau mengedipkan matamu ini sangat cepat sekali. Kecepatan malaikat jauh lebih hebat daripada kecepatan jin dan syaitan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kecepatan mereka, kata Allah, was-sabihati sabha. Dan para malaikat yang begitu cepat berpindah dari langit ke bumi, dari bumi naik ke langit, dari ufuk ke ufuk, cakrawala ke cakrawala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas-sabiqati sabqa. Ini juga sama maknanya, mirip dengan as-sabihat, tapi dia disebutkan sini itu malaikat yang mendahului dengan kencang, saling mendahului kencang. Ada yang mengatakan fas-sabiqat, yaitu malaikat yang sangat cepat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menunda sama sekali. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang, durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Jadi cepat, bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama cepat dalam hal gerakan, begitu cepat sekali. Yang kedua, cepat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah tutup dengan firman-Nya tentang bersumpah dengan malaikat, fal mudabbirati amra, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur tadbir, mengatur urusan-urusan. Karena kita tahu para malaikat adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, ditugaskan, punya tugas masing-masing, ya. Yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4, dan ada yang memiliki sayap yang lebih daripada itu yang Allah tambah sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana kita tahu, malaikat Jibril sayapnya 600, ya. Yang kalau dibuka sayapnya akan menutup cakrawala, menunjukkan bagaimana agungnya dan besarnya malaikat Jibril. Malaikat adalah makhluk gaib yang mungkin tidak pernah melihatnya. Kita tidak pernah melihat malaikat, tapi kita yakin malaikat ada. Sebagaimana jin makhluk gaib, dan kita tidak pernah melihat jin. Yang kita lihat kebanyakan jelmaan jin. Adapun bentuk asli syaitan, siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Ada orang dulu pernah dikerjain, dia bilang, kamu kalau melihat jin, caranya malam-malam kamu bakar itu lilin, terus gosongnya ditaruh di atas sesuatu sehingga menggosongkan, ambil itu gosongnya taruh di muka semua, terus nyalain lampu, katanya itu jin. Lihat di kaca, itu jin, ada jin di situ. Tidak ada yang mengetahui bentuk jin yang sesungguhnya, ya kita tidak pernah lihat. Kalau melihat jelmaan jin mungkin, jin menjelma jadi hewan, jadi manusia, jadi wajah yang sangat mengerikan, jadi gendruwo, jadi nenek lampir, jadi cantik sedikit si manis jembatan Ancol, jadi ya seperti itu. Itu dia menyamar. Tapi kalau bentuk aslinya, Allah alam, apa yang pernah lihat atau tidak. Ya. Namun kita yakin jin ada. Keyakinan kita terhadap jin sangat luar biasa karena kita melihat dampaknya. Orang tersihir, orang kerasukan. Malaikat ini kita kurang melihat dampaknya. Lebih gaib lagi daripada apa? Jin. Jin makhluk gaib, akan tapi kita bisa melihat asarnya. Ya. Bagaimana orang kemasukan di ruqyah, jinnya teriak-teriak. Ya, kita bisa lihat. Malaikat kita nggak lihat, benar-benar gaib. Oleh karenanya butuh keimanan yang tinggi terhadap malaikat. Bahwasanya malaikat ada, sifat-sifatnya luar biasa yang Allah sebutkan tadi. Ya. Mereka bisa mencabut nyawa dengan begitu keras, mencabut nyawanya orang kafir. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat tersebut. Ada yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, mencabut nyawa orang-orang mukmin. Fasabihati sabah, yang begitu cepatnya luar biasa, lebih cepat dan lebih hebat daripada jin. Kemudian fal mudabbirati amra, yang mengatur urusan-urusan. Malaikat rasul-rasul Allah punya tugas-tugas. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, dialah malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ada yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, malaikat apa? Israfil. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, katanya malaikat Israel. Ada yang menamakan malaikat Israel, akan tapi tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan penamaan Israel. Ya. Tapi kalau dalam Al-Quran disebut malakul maut, pencabut apa? Pencabut nyawa. Ada malaikat Malik, ya, yang menjaga apa? Neraka. Ada yang disebut katanya malaikat Ridwan, penjaga apa? Surga. Ada malaikat pengatur gunung, ada malaikat pengatur awan, ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat pengatur tumbuh-tumbuhan. Ini semua malaikat-malaikat Allah, jumlahnya luar biasa. Sampai-sampai dalam hadis begitu banyak jumlah malaikat, Rasulullah SAW mengatakan, at-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Sungguhnya langit terdengar bunyi seakan-akan seperti kalau kita naikkan barang di atas onta, kemudian saking beratnya ada bunyi krek. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan di langit begitu banyak malaikat, terlalu banyak malaikat yang memenuhi langit. Malaikat sangatlah banyak. Di sini kata Allah, perhatikan, fal mudabbirati amra, malaikat-malaikat yang mengatur. Jadi kita yakini malaikat mengatur. Yang mengatur misalnya gunung ada, yang mengatur awan ada, yang mengatur hujan ada. Akan tapi perhatikan di sini, mereka benar-benar mengatur. Akan tapi sering saya ingatkan, malaikat tidak punya hak otonomi sama sekali. Jangan kita menyangka Allah menyuruh malaikat untuk mengatur
hujan kemudian dia punya hak otonomi? Tidak sama sekali. Dia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya hak mengatur awan, mengatur hujan kecuali menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Israfil ya, yang sahibul sur, yang siap meniupkan sangkakala, dia menunggu perintah dari Allah untuk meniupkan sangkakala. Bukan hak dia untuk meniup sangkakala. Malaikat yang benar-benar mengatur namun tidak memiliki hak otonomi, tidak bisa menjalankan keputusan dengan kehendaknya, tetapi menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sepakat ulama kalau kita minta tolong kepada malaikat, berdoa kepada malaikat merupakan kesyirikan. Misalnya antum minta hujan, antum berdoa, wahai malaikat hujan, turunkan hujan. Syirik atau tidak? Syirik, tidak boleh. Kalau minta hujan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia benar-benar mengatur hujan. Malaikat gunung, sekarang lagi gunung Merapi mau meletus misalnya. Kita berdoa, wahai malaikat gunung, jangan dulu letuskan gunungmu. Tunda dulu ya, misalnya. Boleh enggak? Ini syirik, enggak boleh. Berarti kita berdoa kepada makhluk. Padahal kita telah sepakat bahwasanya malaikat-malaikat tersebut benar-benar mengatur. Tetapi keputusan pengaturan bukan di tangan mereka. Mereka hanya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lantas kita minta kepada mayat-mayat yang tidak mengatur apa-apa? Ya Abdul Qadir Jailani, ya wali fulan, ya ini syirik jelas. Kalau minta kepada malaikat yang benar-benar mengatur saja itu kesyirikan, karena harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan minta kepada mayat-mayat yang tidak ada dalil bahwasanya mereka mengatur apa-apa? Karenanya tidak diragukan lagi orang-orang yang pergi kuburan kemudian minta-minta kepada penghuni kubur, minta-minta kepada mayat-mayat yang sudah terdapat di bawah tanah. Ini merupakan kesyirikan yang nyata. Kalau ini bukan kesyirikan, maka minta kepada malaikat lebih bukan kesyirikan lagi, karena mereka benar-benar mengatur. Kemudian di sini bagi yang mengerti bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab ada, kalau seorang bersumpah ada namanya jawab sumpah. Misalnya kita bilang demi Allah, kita lagi marah, kita bilang demi Allah saya akan pukul kamu. Jawabnya itu saya akan pukul kamu. Kalau demi Allah saja gitu, terus ngapain demi Allah? Mesti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dalam bahasa Arab demikian, Indonesia juga demikian. Kita bilang demi ini, terus kita diam saja. Ini enggak belum sempurna omongan kita. Dalam ayat ini, dalam surat An-Nazi'at, Allah menghilangkan jawabnya. Tadi saya ulang, misalnya saya mengatakan demi Allah besok saya akan umrah misalnya. Ada jawabannya, saya akan umrah. Tapi kalau demi Allah saja tanpa ada jawaban, orang bingung ada apa. Dalam surat An-Nazi'at, Allah menghilangkan jawabannya. Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Fassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Allah menyebutkan 5 sifat malaikat. Demi. Mana jawabannya? Allah tidak sebutkan. Allah langsung berkata, yauma tarjufur rajifah. Ya. Kata para ulama, jawabul qasam, jawab sumpahnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkaranya diketahui bahwasanya ayat ini surat An-Nazi'at topiknya adalah tentang hari kiamat. Seakan-akan Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa, demi malaikat yang begini, demi malaikat yang mengatur, hari kiamat itu akan terjadi. Jawabannya seakan-akan apa? Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Allah menghilangkan, tidak menyebutkan jawabnya karena kita sudah sama-sama tahu topik dari pembahasan surat An-Nazi'at adalah tentang adanya hari kiamat. Kemudian Allah berfirman ayat ke-6, yauma tarjufur rajifah. Sungguhnya kalian akan dibagikan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Rajaf itu artinya menggoncangkan. Tarjufur rajifah artinya ditiupkan sangkakala yang pertama. Disitulah kehancuran dunia. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, tatkala ditiupkan sangkakala, maka hancurlah dunia ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi dihancurkan dan diganti dengan bumi yang lain. Langit-langit juga dihancurkan dan diganti dengan langit yang lain. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah
was samawati matwiyatun bi yamini. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat kelak bumi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit-langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggantikan bumi bukan dengan bumi yang sekarang ini. Sebagian disebut dalam hadis yang sahih bahwasanya bumi yang akan dijadikan tempat untuk membangkitkan manusia ya rata, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada pelang, Cilengsi enggak ada, hilang semua. Enggak ada. Enggak ada. Jadi rata, itulah dibangkitkan manusia di atas bumi yang baru. Sebelumnya terjadi kehancuran luar biasa. Yauma tarjufur rajifah. Kegoncangan yang luar biasa. Sangkakala yang menggoncangkan bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat merupakan hari yang sangat dahsyat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat." Tatkala langit terbelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tersebar bintang-bintang tersebut. Tatkala lautan menjadi lautan api. Wa idzal quburu bu'thirat, tatkala orang-orang dalam kuburan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan tatba'uhar radifah. Jadi sangkakala ditiupkan dua kali. Sangkakala pertama membinasakan seluruh yang ada di alam semesta kecuali yang Allah kehendaki. Semua yang hidup di langit dan bumi akan meninggal, akan binasa kecuali yang Allah kehendaki. Tatba'uhar radifah. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, itu hari kebangkitan. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada di padang mahsyar untuk memulai hari perhitungan yaumul hisab. Jadi dua kali apa? Dua kali ditiupkan sangkakala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulubu yawma idzi wajifah." Hati manusia pada saat itu sangat takut. Maksudnya hati-hati orang-orang kafir. Tatkala Allah mengatakan qulubun nakirah, ada hati-hati yang wajifah, ketakutan. Berarti ada hati-hati yang berseri-seri. Tapi Allah sekarang sedang berbicara dengan orang-orang musyrikin yang mengingkari apa? Hari kiamat. Allah ingatkan pada hari tersebut orang-orang kafir qulubuhum wajifah, hati-hati mereka ketakutan. Dan luar biasa Allah gambarkan tentang ketakutan orang-orang musyrikin, orang-orang mujrimin, para pelaku maksiat pada hari tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhum yauma idzin zurqa." Pada hari tersebut kami kumpulkan mereka di padang mahsyar dalam keadaan wajah mereka, tubuh mereka biru. Zurqa, tubuh mereka apa? Biru. Saya ingatkan ikhwan, ada terakhir dibuat terjemah tafsiriyah. Saya tidak setuju dengan terjemah seperti itu karena menghilangkan kelezatan tafsir. Seperti manusia dibangkitkan dalam keadaan biru langsung ditafsirkan dalam keadaan takut. Hilang. Beda kalau kita tahu biru, artinya tergambarkan bagaimana ketakutannya, bukan cuma pucat sampai tubuhnya apa? Biru. Jadi menggambarkan lebih baik kita terjemah lafziyah, nanti dikasih catatan kaki, itu lebih baik daripada langsung kita tafsirkan. Contohnya seperti waladhdallin amin. Apa namanya? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bukan jalan-jalannya ghairil maghdub, orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang kau sesatkan. Kalau terjemah dengan tafsir langsung ditafsirkan bukan jalan-jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Tidak, jadi hilang. Padahal kalau kita tahu al-maghdub berarti orang Yahudi senantiasa dimurkai oleh Allah. Orang-orang Nasrani berarti apa? Sesat. Nah, kalau itu jadi kalimat dimurkai dan sesat jadi hilang. Ya, ini menghilangkan tafsir dari apa? Kelezatan tafsir dari Al-Qur'an. Dan saya tidak setuju dengan buku apa namanya? Terjemah secara tafsir seperti itu. Terjemah secara lafal akan tapi dicantumkan catatan kaki untuk menjelaskan maknanya. Seperti contohnya ini. Wa nahsyuruhum yauma idzin zurqa. Kami bangkitkan, kami kumpulkan mereka pada hari tersebut dalam keadaan biru tubuh mereka. Ya. Orang akan biru kenapa? Karena ketakutan. Tapi kalau diterjemahkan cuma takut saja kurang sangar. Dia tidak hilang kesangaran tersebut. Tapi kalau ketakutan saking sakitnya sampai warna biru, ini mengerikan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau sangka bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala lalai dari orang-orang yang zalim. Allah tahu kezaliman yang mereka lakukan. Allah tahu ya kriminal atau kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dan Allah tidak menyiksa mereka, Allah tunda. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda siksaan mereka sampai tiba hari di mana mata-mata terbelalak. Itu orang kafir ketakutan sampai mata mereka terbelalak, melihat ke atas tidak bisa dikedipkan. Saking apa? Ketakutan. Tubuh mereka biru, mata mereka terbelalak. Bahkan Allah mengatakan wa afidatuhum hawa. Dada mereka kosong. Kata para ulama, saking takutnya jantung mereka naik. Saking takutnya jantung mereka apa? Naik sehingga tempat jantungnya kosong. Saking ketakutan. Kata Allah, qulubu yauma idzi wajifah. Hati-hati mereka, jantung-jantung mereka ketakutan. Absaruhum khashi'ah. Ya, mata-mata mereka ketakutan karena melihat kengerian hari kiamat. Lihatlah apa perkataan orang musyrikin. Setelah ini Allah sebutkan tentang kenapa orang-orang musyrikin mereka mengingkari hari kebangkitan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita akan dikembalikan hidup kembali? Ataukah kita akan dikembalikan ke bumi kembali? Hafirah ada khilaf di antara ahli tafsir, ada yang mengatakan maknanya kehidupan, ada yang mengatakan kembali ke bumi. Secara bahasa Arab hafirah itu kita berjalan kembali lagi ke jalan tersebut, namanya dalam bahasa Arab hafirah. Artinya apakah kita akan dikembalikan hidup kembali? Apakah kita akan dibangkitkan kembali di atas muka bumi ini? A idza kunna idhaman nakhirah. Apakah kami akan dikembalikan sementara kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur lebur? Ya. Sudah hancur, sudah tidak terlihat sebagai tulang lagi, apakah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang buat mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka seakan-akan meragukan ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan berita yang mengejutkan mereka. Berita tentang adanya hari kebangkitan. Orang-orang musyrikin percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya. Oleh karenanya mereka berhaji, mereka juga bersedekah, mereka juga ya karena Ka'bah sudah lama ada di Mekah. Ya, dan mereka mengagungkan Ka'bah. Akan tapi mereka mengingkari adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau ternyata kita dikembalikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk pengembalian yang tidak ada kebaikannya. Buat apa kita dikembalikan datang? Rugi kita dikembalikan untuk hidup kembali. Allah membantah persangkaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innama hiya zajratu wahidah." Sungguhnya kata Allah menjelaskan, perkaranya mudah untuk membangkitkan kalian kembali. Perkaranya mudah, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Kata Allah sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Jadi kita tahu tiupan pertama menghancurkan sangkakala, tiupan sangkakala pertama menghancurkan apa? Langit dan bumi, diganti dengan tiupan kedua membangkitkan orang dari kuburan. Cuma sebentar. Bagi Allah mudah, ditiup perang bangun semua. Kenapa kalian meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah fa idzahum bis-sahirah. Tiba-tiba mereka dibangkitkan oleh Allah dan mereka sudah ada di atas permukaan bumi. Ya. Sekali tiup sangkakala maka semuanya keluar dari kuburannya dan langsung berada di atas permukaan bumi. Setelah itu Allah memindahkan topik, seakan-akan ada paragraf baru. Tadi tentang hari kiamat, Allah bersumpah dengan adanya malaikat akan tiba hari kiamat. Kalian yang meragukan hari kiamat, itu mudah bagi Allah untuk mengadakan hari kiamat dan bangkitkan manusia dari kuburannya. Tiba-tiba Allah pindah ke paragraf baru tentang kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka hadithu Musa?" Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menyerunya di sebuah lembah yang suci Tuwa. Tuwa ini ada khilaf di antara para ulama, yang mengatakan Tuwa artinya lembah tersebut namanya Tuwa.
Ada yang mengatakan lembah tersebut diinjak oleh Nabi Musa. Intinya Allah mengatakan idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas. Tatkala Rabbnya menyerunya di lembah yang suci. Tatkala Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam, kemudian terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Dan kalimat idnadahu, tatkala Allah menyerunya, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak sebagaimana perkataan orang-orang yang mengikuti filsafat yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf, sehingga mereka mengingkari bahwasanya Allah punya sifat suara. Padahal Allah mengatakan dalam surat Toha, fastami' lima yuha, wahai Musa, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kata Allah apa? Fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Berarti wahyu Allah itu terdengar. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Kata Imam Al-Bukhari bahwasanya Allah punya suara tatkala berbicara, tetapi suaranya tidak sama dengan makhluk. Dalam hadis disebutkan yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Bahwasanya suara Allah itu tatkala hari kiamat kala Allah murka dengan kemurkaan yang sangat mengerikan, dan Allah berbicara dengan suara yang orang yang dekat mendengar sebagaimana orang yang jauh. Kata Imam Al-Bukhari, ini menunjukkan bahwasanya Allah punya suara tatkala berbicara, tetapi suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Allah memiliki ilmu, manusia punya ilmu, tapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Allah punya kehidupan, manusia punya kehidupan, tapi kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia. Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar, tetapi tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran manusia. Allah bisa berbicara, manusia bisa berbicara, tetapi pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan manusia. Allah pembicaranya bersuara, ada suaranya, tetapi suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Adapun orang-orang ahlul bidah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak punya suara. Kalau gitu bagaimana Allah berbicara? Allah berbicara dengan bahasa jiwa, katanya. Bahasa jiwa. Kita bilang kalau begitu, karena mereka mengatakan semua yang ada di makhluk nggak boleh ada di Allah. Kalau kita bilang Allah punya suara, makhluk punya suara, berarti tasbih, syirik. Berarti Allah nggak punya suara. Kalau Allah nggak punya suara, sama dengan orang bisu. Kalau gitu disamakan dengan orang bisu. Jadi yang dilarang adalah menyamakan sifat, bukan menetapkan sifat. Allah punya sifat, makhluk punya sifat. Yang dilarang menyamakannya, ini yang dilarang. Tapi kalau kita mengatakan Allah punya sifat, manusia punya sifat, tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia, maka itu yang benar. Itu yang benar. Justru itulah merupakan bentuk pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhwan, gara-gara akidah seperti ini, Allah tidak punya suara, mereka mengatakan Allah itu berbicara dengan bahasa jiwa, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Kalau begitu Al-Quran ini gimana? Kata mereka, Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari Jibril atau Muhammad. Jadi kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lafal dan maknanya dari Allah. Allah berbicara dengan apa yang kita baca ini. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan wahyu. Nabi Musa mendengar apa namanya? Suara Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak punya berbicara dengan bahasa jiwa, tanpa huruf dan tanpa suara. Kalau gitu Al-Quran ini apa ini? Ini kan tulisan Arab. Itu adalah ungkapannya Jibril yang berusaha memahami bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ada orang bisu, maksudnya begini katanya. Maksudnya begini. Maksudnya begini, ini bahayanya di sini. Sehingga saya pernah baca tulisannya apa namanya? Rektor Yayan Syarif Hidayatullah sekarang siapa? Dokter siapa? Saya punya bukunya itu. Hermeneutika nama judulnya. Komarudin Nur. Iya, Komarudin. Itu dia mengatakan, apakah Jibril dan Muhammad mampu untuk menyampaikan bahasa jiwa Allah dengan sempurna sementara dia manusia? Jadi meragukan tentang isi Al-Quran. Meragukan tentang apa isi Al-Quran. Karena menurut mereka belum tentu Muhammad bisa mentakbir, mengungkapkan bahasa jiwa Allah. Nah, kalau ada orang bisu antum ungkapkan, mungkin benar mungkin salah, ya kan? Dia bukan urusan seperti itu. Akhirnya apa?
Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran ini pada hakikatnya bukan bahasa Allah, hanya sekedar ungkapan dari firman Allah, yaitu bahasa jiwa. Ini perkara yang parah, ini merupakan kekufuran. Akhirnya mereka membuat tafsir seenaknya mereka, namanya tafsir hermeneutika. Tidak ada metode khusus, tidak ada ilmu tafsir, tafsir seenaknya. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Toh Muhammad saja belum tentu bisa mengungkapkan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Jadi yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berbicara dengan bahasa, dalam Al-Quran Allah berbicara dengan bahasa Arab, dengan suara yang bisa didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan bahasa yang lain, mungkin bahasa Ibrani atau bahasa Syriani, dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa AS. Dia di sini kata Allah, "Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa." Tatkala Rabbnya menyeru kepadanya. Di sini yang berbicara siapa? Allah, ya. Karena sebagian orang tatkala mereka mengingkari Allah berbicara, kata mereka yang bicara Musa bukan Allah. Di sini enggak, iznadahu rabbuhu. Yang menyeru kepada Musa siapa? Rabb yang menyeru, berarti Rabb yang berbicara. Karena tatkala mereka tafsirkan wa kallamallahu Musa taklima, sungguh benar-benar Musa berbicara dengan Allah, kata mereka yang berbicara Musa bukan Allah. Padahal dalam ayat tersebut Allah yang berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Apa yang diperintahkan Allah kepada Musa alaihissalam? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ini tagut. Siapa Fir'aun ini apa? Tagut, telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Apakah kau ingin membersihkan diri, mensucikan dirimu, wahai siapa? Wahai Fir'aun. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjukkan jalan kepada Tuhanmu agar engkau menjadi takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizat yang hebat di hadapan Fir'aun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibyan fi Aqsamil Quran, dia menyebutkan, lihat bagaimana lembutnya Musa kepada Fir'aun. Padahal tidak ada orang yang paling sombong dan congkak di atas muka bumi seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Akan tapi Allah berfirman kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala mengirim surat kepada pembesar-pembesar orang-orang kafir, Rasulullah SAW mengatakan ila azimir Rum min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pembesar negeri Rum. Disebutkan, tidak mengatakan wahai kepada si kafir bangsat, enggak. Tapi bahasanya halus, kepada penguasa Rum, kepada penguasa Rum, kepada penguasa Romawi. Ya, kita tentunya ingin agar orang itu dapat hidayah. Bagaimana Fir'aun yang sudah begitu luar biasa jahatnya, Allah menyuruh, ini perintah Allah, faqula lahu qawlan layyina, sampaikanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Allah mengatakan faqul hal laka ila an tazakka. Lihat, perhatikan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibyan. Jadi Allah menyuruh Musa mengatakan hal laka ila an tazakka, apakah kau tidak ingin mensucikan dirimu wahai Fir'aun? Keluar, bahasa Musa keluar kepada Fir'aun dalam bentuk penawaran, bukan perintah, berimanlah kamu, bukan. Kasar kalau perintah. Ini Fir'aun. Musa berbicara dengan apa? Fir'aun. Lemah lembutnya tadi. Datang perkataan Musa dalam bentuk apa? Penawaran. Maukah kau beriman? Maukah kau sucikan dirimu? Tidak dalam bentuk apa? Perintah. Kalau perintah, Fir'aun sombong memperintah saya, dia marah. Oleh karenanya menggunakan perkataan yang lembut. Kemudian juga mengatakan ila an tazakka, agar kau bisa suci. Musa tidak mengatakan
berimanlah engkau, saya akan mensucikan engkau. Tidak. Tetapi kesucian tersebut disandarkan langsung kepada Fir'aun. Jadi kau beriman, kau yang suci, bukan saya yang mensucikan. Beda kalau kita bilang saya akan mensucikan engkau. Ini ada kesombongan. Seakan-akan kita yang akan memberi anugerah nikmat kepada dia. Oleh karenanya Musa menggunakan kalimat yang lain. Kata Musa, halaka ila an tazakka. Apakah kau ingin mensucikan dirimu? Apakah kau ingin dirimu suci? Kemudian Nabi Musa berkata, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku akan menjadi dalil, penunjuk bagimu. Penunjuk bagimu, aku yang akan berjalan di depanmu, memberi petunjuk kepadamu. Artinya begitu lembutnya Musa alaihissalam, kalau kau beriman, saya akan jalan depanmu supaya kau bisa memudahkan jalan. Ya, tidak ada kesombongan sama sekali dari ungkapan-ungkapan Musa kepada Fir'aun. Kemudian dia mengatakan, wa ahdiyaka ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ada isyarat bahwasanya, wahai Musa yang mengaku sebagai Tuhan, sungguhnya engkau juga adalah makhluk. Kembalilah kepada Rabbmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Namun apa yang dilakukan oleh Fir'aun tatkala didakwahi oleh Musa dengan dakwah yang penuh kelembutan, dia sombong dan angkuh. Fakadzdzaba wa asa. Padahal sebelumnya kata Allah, fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Dia tahu mukjizatnya Nabi Musa sangat banyak. Dan sudah saya pernah jelaskan tatkala saya membahas tentang kisah Nabi Musa. Di antaranya tongkat Nabi Musa yang kalau diletakkan di tanah langsung menjadi apa? Ular. Hayatan tas'a. Ular yang apa? Bergerak-gerak, bukan ular yang lagi tidur, tidak. Tapi ular yang gerak-gerak, mengerikan. Sehingga waktu Nabi Musa di briefing, Nabi Musa kabur, ya kan? Sebelumnya saya jelaskan. Al-qima fi kata Allah Subhanahu wa taala, lemparkanlah apa? Tongkatmu. Tatkala Nabi Musa lemparkan tongkat, tiba-tiba jadi ular, Nabi Musa pun kabur, lari. Ini waktu latihan. Kata Allah, aqbil wala takhaf, kembali jangan takut. Latihan sebelum ketemu Fir'aun, latihan dulu Nabi Musa karena ularnya ngeri. Benar-benar waktu pertama latihan Musa kabur, lihat tongkat jadi ular, dia kabur. Allah mengatakan aqbil, kembali jangan takut, ambil itu. Diambil ularnya jadi tongkat lagi. Seandainya Nabi Musa tidak pakai latihan, tidak pakai briefing, langsung lihat ularnya, Musa juga lari, Fir'aun juga lari. Ya, alhamdulillah Allah membuat latihan dulu sebelum apa? Ketemu dengan sebelum ketemu Fir'aun. Jadi Musa waktu ngelempar tongkat jadi ular, dia udah pede. Dia nggak takut lagi karena sudah latihan. Dan ini mukjizat yang luar biasa. Bagaimana kayu benar-benar berubah menjadi senyawa yang lain, bisa jadi makhluk hidup, jadi hewan. Inilah yang kata para ulama membuat para penyihir Fir'aun masuk Islam. Kenapa? Karena ular-ular yang mereka lemparkan, tongkat-tongkat yang mereka lemparkan berubah jadi ular hanyalah halusinasi, hanya tipuan mata. Tapi tatkala mereka melihat tongkat Fir'aun benar-benar menjadi ular yang hebat, yang benar-benar ular, maka mereka beriman. Karena tidak mungkin ada yang bisa merubah senyawa kayu menjadi senyawa daging kecuali penciptanya. Ini yang buat mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kenapa al-ayatul kubra dikatakan sebagai mukjizat yang besar, dan kenapa Allah memberikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular kepada Musa. Karena di zaman Fir'aun terkenal ilmu sihir, banyak ilmu sihir yang tersebar, maka Allah datangkan ilmu yang sangat hebat yang mengalahkan seluruh sihir. Sebagaimana di zaman Nabi Isa alaihissalam terkenal ilmu pengobatan, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa dengan yang hebat dari pengobatan. Dengan Nabi Isa mengusap maka sembuh. Orang penyakit kusta jadi sembuh yang seharusnya tidak ada obatnya di saat itu. Orang yang buta kemudian jadi apa? Melihat. Sehingga menakjubkan para dokter-dokter tatkala itu. Jadi mukjizat tatkala di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin mereka berbangga-bangga dengan kefasihan bahasa mereka, sampai mereka membuat lomba-lomba syair di antara mereka. Datanglah Rasulullah SAW dengan kefasihan Al-Quran yang tidak mungkin orang bisa menyamainya. Inilah al-ayatul kubra, dan masih banyak mukjizat Nabi Musa yang lain. Akan tapi setelah melihat mukjizat-mukjizat tersebut, ternyata Fir'aun tidak beriman, malah dia sombong. Fakadzdzaba wa asa, maka dia pun mendustakan dan dia durhaka. Ya, inilah hasil dari
atau hasil dari dakwah, artinya Nabi Musa dengan penuh lemah lembut menawarkan iman dengan penuh kebaikan, mendatangkan bukti berupa tongkat menjadi ular dan lainnya. Akan tapi karena kesombongannya, kata Allah, fakadzdzaba wa asa, Fir'aun mendustakan Musa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dari Musa dan berpaling dari keimanan, tidak mau beriman. Yas'a, kemudian dia berusaha untuk merusak dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dia ingin mengumpulkan seluruh tukang sihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada, maka dia pun mengumpulkan anak buahnya dan dia menyeru. Jadi dia mengatakan ana rabbukul faqala ana rabbukumul a'la, dan dia berkata aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan ini ucapan yang paling dusta. Namun dia maksa, dia mengumpulkan anak buahnya, kemudian dia seru dengan suara yang keras. Dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Yang paling tahu dia pendusta adalah Fir'aun sendiri. Yang paling tahu dia berdusta siapa? Dia sendiri. Cuma anak buahnya ketakutan. Enggeh ya, ente Tuhan. Sebenarnya makanya Allah berfirman, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Ya, dia menipu kaumnya, yang memperdaya kaumnya dengan perkataan-perkataannya, akhirnya mereka pun patuh kepada Fir'aun. Fir'aun kesesatannya sedikit demi sedikit. Dan demikianlah orang Allah Subhanahu wa taala terkadang menghancurkan suatu kaum atau seorang tatkala dia sudah di puncak kesombongan, sebagaimana Fir'aun ini. Sebelumnya dia mengatakan, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku. Ini sombong. Tapi masih kurang sombong. Yang lebih sombong yang sekarang, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Artinya apa? Kalau ada Tuhan Mesir, ada Tuhan Jawa, ada Tuhan Indonesia, saya Tuhan yang paling top. Dia mengatakan, sebelumnya dia mengatakan, aku tidak tahu ada Tuhan selain alaysa li mulku Misra. Dia menipu kaum ini, mengatakan, bukankah kerajaan Mesir milik saya? Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, di atas sungai-sungai mengalir di bawah kakiku. Apa kalian tidak melihat? Ini semua ini membuktikan saya seorang Tuhan. Saya seorang Tuhan ya. Saya adalah Tuhan. Padahal dia tahu dia terbuat dari daging ya. Kemudian ada darahnya, dia juga sakit, dia juga lapar, dia tahu. Nah, namun demikianlah, karena rakyatnya takut maka mengiya-iyakan saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala dia sudah di puncak-puncak kesombongan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi ya. Ini sudah puncak kesombongan, bukan hanya saya Tuhan, tapi Tuhan yang tertinggi. Maka Allah mengatakan, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Ada khilaf di antara ahli tafsir apa maksudnya siksaan pertama dan terakhir. Siksaan terakhir dan pertama, ada yang mengatakan al-akhirah di sini adalah siksaan di akhirat, wal ula siksaan di dunia dengan ditenggelamkan. Jadi Allah mengatakan kami menyiksa dia siksaan terakhir dan siksaan pertama. Terakhir maksudnya siksaan di mana? Di neraka jahanam, dan siksaan di dunia di mana? Ditenggelamkan. Dan kita tahu Allah menyebutkan bahwasanya Fir'aun dia disiksa di kuburan sebelum disiksa di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Api dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Disiksa di alam kubur. Buktinya Allah mengatakan, "Wa yauma taqumus sa'ah," tatkala tiba hari kiamat, Allah berfirman, "Adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Masukkan pengikut Fir'aun ke azab yang lebih pedih lagi. Berarti sekarang mereka sedang diazab dalam alam apa? Alam kubur. Dan mereka akan diazab lebih parah lagi nanti di akhirat kelak. Dan ini dalil bahwasanya jika seorang sudah meninggal dunia, maka dia akan masuk dalam alam barzakh. Badannya dikubur atau tidak, tetap aja dia masuk dalam alam perantara. Barzakh artinya perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Fir'aun jasadnya selamat, dan kebanyakan pengikut Fir'aun juga tidak dikubur. Karena mereka mati ditenggelamkan oleh lautan. Ini mereka, jasad mereka tidak dikubur. Tentara Fir'aun mungkin dimakan ikan hiu, mungkin dimakan apa ya. Tapi jasad mereka tidak terkubur. Namun mereka disiksa dalam alam kubur. Jadi alam kubur adalah alam barzakh.
dinamakan alam kubur hanya karena kebanyakan orang kalau meninggal di kubur. Namun bukan berarti kalau tidak dikubur selamat, enggak. Tetap aja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama, bahwasanya kemudian Allah menyiksanya dengan siksaan di dunia akhirat, siksaan yang akhir dan siksaan pertama, artinya yang akhir adalah siksaan di akhirat, yang pertama artinya siksaan di dunia. Pendapat yang lain mengatakan fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, Allah mengazab dia dengan siksaan gara-gara yang terakhir dan yang pertama. Yang terakhir yaitu perkataan dia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang Tuhan kalian yang maha tinggi. Adapun siksaan yang pertama akibat perkataan dia, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain aku. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Jadi kata Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Fir'aun banyak melakukan kemaksiatan. Di antara kemaksiatan yang berbahaya adalah kemaksiatan berkaitan dengan akidah. Pertama, dia mengatakan, saya tidak tahu ada Tuhan untuk kalian selain saya. Artinya, wahai penduduk Mesir, Tuhan penduduk Mesir adalah saya. Ini masih kurang parah. Semakin parah dia mengatakan, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ya, kalau ada Tuhan lain di dunia, maka saya yang paling tinggi. Ini lebih parah lagi. Kedua-duanya berkaitan dengan apa? Dengan kesyirikan, dengan akidah. Dan inilah Allah menyiksa, masing-masing ada siksaannya. Untuk yang pertama siksaannya begini, yang kedua siksaannya begini, kata Ibnu Abbas. Jadi siksaan Allah kepada Fir'aun dengan terperinci. Ini menunjukkan ikhwan, ya, dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan, perkataan, keyakinan juga merupakan dosa. Keyakinan yang salah juga merupakan dosa. Lihat perkataan Fir'aun, Allah sebutkan Allah siksa dia, ya, bukan karena dia membunuh. Allah tidak sebutkan dia karena membunuh Bani Israel, karena menyiksa Bani Israel, tidak. Tetapi karena perkataan dia. Perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua. Perkataan pertama dan perkataan yang terakhir. Dan perkataan terakhir lebih parah daripada perkataan pertama. Dan ini menunjukkan orang kalau sesat itu secara pelan-pelan. Orang sombong itu secara pelan-pelan. Ya. Tidak langsung sombong tiba-tiba, pelan-pelan. Kita lanjutkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sesungguhnya kisah ini, kisah Allah siksa Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun di dunia dan Allah akan menyiksanya di akhirat, merupakan pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir berbicara. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat An-Nazi'at, paragrafnya berubah topik. Paragraf pertama tadi kita sebutkan wan nazi'ati gharqa, malaikat demi malaikat demi malaikat. Kemudian Allah sebutkan pengingkaran orang-orang musyrikin tentang hari akhirat. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya membangkitkan hari manusia dari kuburan itu perkara yang mudah. Setelah itu tiba-tiba Allah sebutkan Fir'aun. Apa hubungannya dengan paragraf pertama? Paragraf kedua ini apa hubungannya dengan paragraf pertama? Kata para ulama, karena kisah Fir'aun juga didengar oleh orang-orang musyrikin. Ini kejadian sejarah yang hebat. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian mengingkari akhirat, nasib kalian akan seperti Fir'aun. Kalau kalian mengingkari adanya hari kebangkitan, kalian sombong dan angkuh, kesombongan kalian tidak mengalahkan kesombongan Fir'aun. Akan tapi Allah menghancurkan Fir'aun. Allah menghancurkan Fir'aun. Setelah itu Allah kembali kepada paragraf yang lain. Allah sebutkan tentang dalil-dalil bahwasanya Allah sangat mungkin mengadakan hari kebangkitan. Allah sangat mungkin membangkitkan manusia. Allah berfirman pada ayat yang 27, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian lebih hebat penciptaannya daripada langit? Kalian manusia kecil dibandingkan apa? Langit. Langit penciptaannya luar biasa. Kemudian Allah mulai sebutkan penciptaan langit, dan Allah ciptakan langit dan bumi sebelum manusia. Allah mengatakan banaha, Allah telah membuat langit. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan bangunannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah mengeluarkan malamnya, gelap malam, dan mengeluarkan sinarnya siang hari. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatur apa yang ada di atas muka bumi. Dahaha itu menciptakan perkara-perkara dalam bumi tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, lalu Allah memancarkan daripada bumi tersebut mata airnya
dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Kemudian Allah ciptakan, pancangkan gunung-gunung dengan teguh. Mata'allakum wa li'an'amikum. Semua itu adalah untuk kesenangan kalian dan juga binatang-binatang ternak kalian. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang musyrikin, kalian merasa kalian hebat, menciptakan kalian mudah, apalagi hanya sekedar membangkitkan mudah. Dan penciptaan kalian, membangkitkan kalian perkara yang sangat ringan. Lihat langit, bagaimana diciptakan. Kalau ada zat yang bisa menciptakan langit dengan begitu megahnya langit ini, menciptakan kalian lebih mudah. Allah menciptakan langit tanpa adanya tiang. Begitu megahnya, begitu luasnya langit ini. Dan tahu ujungnya langit di mana. Saking luasnya langit. Kemudian Allah telah menciptakan bumi, dengan begitu indahnya, dan Allah siapkan segala perkara mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, maka mudah menciptakan kalian. Makanya Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Kalian itu lebih hebat penciptaan kalian ataukah langit dan bumi? Ternyata lebih hebat langit dan bumi. Oleh karenanya menciptakan kalian lebih mudah. Di sini ikhwan sekalian, Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah Allah menyebutkan langit, banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja dhuhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu Allah menjadikan hamparan di atas muka bumi. Di sini proses pengisian bumi itu setelah penciptaan langit. Iya atau tidak? Perhatikan, karena Allah mengatakan setelah itu wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu Allah pun menghamparkan bumi. Berarti bumi setelah apa? Langit. Sementara dalam ayat-ayat yang lain disebutkan Allah menciptakan bumi sebelum langit. Contohnya ya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Dalam surat Fussilat ayat 9 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ya, coba dilihat ayat 9 sampai 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, maaf, ayat 9 ya. Surat apa ini? Faqadahunna, sebentar. Ya, ayat 12, maaf, dari ayat 9, benar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain." Perhatikan situ kata Allah, katakanlah, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Allah menyebutkan tentang penciptaan apa? Bumi dalam 2 hari, 2 masa. Wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya, kata Allah, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha." Lalu Allah menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Allah setelah menciptakan bumi 2 hari, Allah kemudian membuat gunung-gunung untuk mengkokohkan bumi supaya bumi tidak bergetar. Dan ini diketahui sekarang ternyata bumi itu pasaknya lebih tinggi, lebih panjang daripada yang keluar. Ada yang mengatakan pasak bumi yang masuk dalam bumi itu 2/3, sementara yang muncul cuma 1/3. Kenapa? Karena untuk mengkokohkan bumi. Kemudian setelah itu ayat 11 Allah mengatakan, "Tsumma stawa ilas sama." Setelah Allah menuju ke langit, wahia dukhan, tatkala itu langit dalam kondisi sebagai asap. Faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karha. Kemudian Allah mengatakan kepada langit dan bumi, datanglah dalam keadaan suka atau terpaksa. Qalata ataina ta'iin. Maka langit dan bumi mengatakan kami akan datang dengan penuh ketaatan. Kemudian Allah mengatakan faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Setelah itu Allah menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Jadi bumi dulu baru kemudian menciptakan apa? Langit. Paham? Ini surat Fussilat dari ayat 9 sampai ayat 12. Allah sebutin Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Setelah itu Allah ke langit, langit belum jadi, masih dalam keadaan asap. Kemudian Allah merubah asap tersebut, langit menjadi apa? 7 lapisan langit dalam waktu
dua masa juga. Jadi penciptaan langit setelah penciptaan bumi. Namun dalam ayat ini Allah mengatakan wal ardu ba'da dzalika, setelah Allah menyebutkan penciptaan langit, Allah menyebutkan masalah penciptaan bumi. Kata para ulama seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, jadi proses penciptaan alam semesta, bumi dulu, bumi diciptakan. Kemudian dipasangi apa? Gunung. Untuk agar bumi tidak bergetar. Kemudian Allah menciptakan apa? Langit dalam waktu dua masa. Setelah bumi dan langit siap, maka Allah kembali kepada bumi untuk menciptakan hal-hal yang ada di bumi seperti pepohonan yang lainnya, ya. Ya, hal-hal yang ada di bumi dihamparkan setelah penciptaan langit. Ini untuk menjamak di antara mengkompromikan beberapa ayat. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, setelah itu Allah menyebutkan ayat ke-34, Allah sebutkan tentang perihal hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Tatkala terjadi malapetaka yang besar. Tammah dalam bahasa Arab artinya menutup, ya. Artinya malapetaka ini sampai menutupi segala sesuatu. Artinya sangat besar dan tersebar. Jadi malapetaka hari kiamat, ya. Kita tahu hari kiamat namanya banyak. Di antaranya at-tammah, di antaranya as-sakha. Ya, as-sakha artinya tatkala ditiupkan sangkakala yang memekikkan telinga sehingga membuat orang meninggal. Saking kerasnya suara tersebut. Di antaranya al-haqqah, bahwasanya kejadian itu pasti benar, pasti terjadi. Di antaranya at-tammah atau malapetaka yang menebar, menimpa semuanya tidak terkecuali, kecuali yang Allah kehendaki. Ini namanya at-tammah, tammatul kubra. Allah namakan dengan malapetaka yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kata Allah, maka pada hari tersebut manusia akan mengingat apa yang dia telah lakukan, ya. Dan sebagaimana pernah saya jelaskan, ma di sini adalah ma mausulah. Dan ma mausulah memberikan faedah keumuman, dia termasuk lafal-lafal yang memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, pada hari tersebut manusia mengingat seluruh yang pernah dia kerjakan, baik berupa kebaikan maupun berupa kemaksiatan. Semuanya akan diingat dan Allah akan ingatkan. Allah akan ingatkan. Oleh karenanya catatan amal akan terbuka. Allah mengatakan iqra kitabak, bacalah catatan amalmu, semua akan terlihat, bahkan sedetail apapun akan terlihat. Innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jika kau melakukan satu perbuatan apapun, sekecil apapun, bahkan jika tersembunyi di tengah batu atau hilang di atas langit atau di dalam ujung bumi, Allah akan hadirkan perbuatanmu tersebut. Tidak akan lalai, tidak ada satupun yang lalai, tidak ada kerlingan mata yang tidak tercatat, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui, ya, pengkhianatan lirikan mata, dicatat oleh Allah dan akan dihadapkan kepada kita. Akan tapi di antara kemuliaan Allah kepada, artinya rahmat Allah kepada kita, bagi orang-orang yang masuk surga, maka dosa-dosanya yang dia sudah istighfar, dia sudah bertobat, hanya akan diungkap antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diungkapkan di khalayak ramai. Kalau saya diungkapkan di khalayak ramai, ini sangat memalukan. Tapi orang-orang yang sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya mengungkapkannya antara Allah dengan dia. Dibukakan catatan amal. Jam sekian, waktu sekian, kau melakukan ini dan ini secara terperinci bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sekarang kita banyak melupakan dosa-dosa kita banyak melupakan kemaksiatan yang kita lakukan, ya. Kita banyak melupakan pandangan-pandangan haram yang mungkin yang kita lihat, atau ucapan-ucapan haram yang kita ucapkan, kesombongan-kesombongan yang ada dalam hati kita, karena Allah tidak hanya mengungkapkan dosa maksiat lisan atau mata, tetapi masalah hati, maksiat hati pun akan diungkapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubalas sarair, pada hari itu di mana seluruh rahasia akan terungkap, ya. Orang yang pernah hasad, dengki, ya, sombong, congkak, semua akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma pandangan haram, bukan cuma ghibah, hendak, ya, semuanya. Bahkan yang Anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, hati kalian, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, karena semuanya akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah semua orang akan ingat dengan apa yang dia lakukan, orang beriman akan masuk surga, orang-orang kafir akan masuk neraka. Maka didatangkanlah neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam, kata Allah. Maka pada tersebut didatangkan neraka jahanam. Dalam surat An-Nazi'at kata Allah, wa burrizatil jahimu liman yara. Maka dinampakkanlah neraka jahanam bagi yang melihat. Itu orang-orang kafir akan melihat neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis, ya, yaitu bahwasanya yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam, la sab'una alfi zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari tersebut akan didatangkan neraka jahanam. Kemudian neraka jahanam tersebut memiliki 70.000 tali untuk menarik apa? Neraka jahanam 70.000. Dan setiap tali tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, ini menunjukkan besarnya neraka jahanam. Malaikat sangat besar, ya. Kalau malaikat Jibril saja sayapnya dibuka akan menutup cakrawala, ya. Tidak tahu ini malaikat-malaikat ini besarnya seperti apa. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam. Berarti ada berapa malaikat yang menarik neraka jahanam? Sekitar 4.900.000.000 malaikat yang menghadirkan apa? Neraka jahanam ditarik dan dilihat oleh para orang kafir yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan, fa amma man tagha. Allah sebutkan tentang dua kondisi manusia yang akan berhadapan dengan akhirat. Ya, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang mengutamakan, yang berbuat melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Ya, mendahulukan kelezatan-kelezatan dunia sehingga melupakan dirinya dari akhirat, terlupa, lalai dari akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahanam merupakan tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini bukan tempat memuas-muaskan nafsu. Dunia ini bukan tempat memuaskan, merasakan segala kelezatan. Ada aturannya. Barang siapa yang mengutamakan kehidupan dunia di atas akhirat, maka jahanam adalah tempat kembalinya. Ini ciri-ciri orang-orang kafir yang mereka hanya mengutamakan kehidupan dunia. Mereka menyangka tidak ada hari hisab, atau mereka menyangka kita pasti masuk surga. Ya, seperti orang-orang Nasrani. Tidak perlu takut. Kenapa? Uang Yesus sudah diutus oleh Allah untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga mereka pede-pede saja maksiat. Benar ini. Saya pernah waktu di Irian ketemu orang Kristen, dia bilang apa? Lihat orang Islam, 70 dosa besar. Susah sekali masuk surga. Dosa besar saja 70, apalagi dosa kecil. Banyak sekali katanya. Kalau kita santai, pede masuk apa? Surga. Maksiat apa saja, Yesus sudah datang, sudah apa namanya? Menebus segala dosa. Enak sekali. Makanya kalau ke gereja pakai rok pendek, rok mini nggak jadi masalah. Karena sudah masih masuk surga, tidak perlu takut. Kalau Islam enggak, dunia hanyalah sementara. Jangan kau mendahulukan kelezatan di atas akhirat. Jangan lupa, kelezatan dunia hanyalah sementara. Tahan nafsumu. Makanya Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang yang takut kepada keagungan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, mencegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka surga adalah tempat kembalinya. Kemudian kembali lagi, ini Allah sebutkan lagi tentang masalah hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Yaitu orang-orang pendusta. Kalau gitu mereka bilang, kalau memang Allah bisa membangkitkan kami. Mereka sudah kalah hujah sekarang. Rasulullah SAW sebutkan hujah bagi kamu tuh, dan banyak hujah-hujah tentang hari kiamat, banyak sekali. Ini diantara salah satunya. Kalau kita baca surat-surat yang lain seperti surat Yasin, surat yang lain, banyak sekali hujah-hujah secara akal, ya, bagaimana Allah bisa mengadakan hari kiamat, bisa membangkitkan yang sudah meninggal dunia. Ini diantara salah satu hujah yang kita sebutkan di sini. Hanyalah bahwasanya penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan kalian. Kalau Allah bisa menciptakan langit dari tidak ada menjadi ada, membangkitkan kalian lebih mudah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain akan tentang masalah kebangkitan, mudah bagi Allah. Tatkala mereka sudah kalah hujah, orang-orang musyrikin, para pengingkar hari kiamat, maka mereka
bertanya, kalau gitu kapan hari kiamat? Kita ingin segera hari kiamat. Jadi apa? Sudah kalah hujah. Maka Allah mengatakan, "Fima anta min dzikraha." Siapakah kamu maka dapat menyebutkan waktunya? Kau bukan siapa-siapa, kau pun tidak tahu, hai Muhammad. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Oleh karena tatkala datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anis saa'ah." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak ada yang tahu kapan hari. Malaikat pun tidak tahu kapan hari kiamat. Rasulullah SAW hanya mengabarkan tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ada asyratus sa'ah as-sughra wal kubra, tentang tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Akan tapi Jumat yang mana kita tidak tahu. Jumat yang mana, Jumat dari minggu yang mana, minggu dari bulan yang mana, bulan dari tahun yang mana, jam berapa hari kiamat tersebut, tidak ada yang tahu. Ini cuma rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Yaitu tentang waktunya hanya Allah yang tahu. Innama anta munziru may yakhshaha. Kamu hanyalah memberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kebangkitan tersebut. Artinya apa? Peringatanmu tersebut hanya bermanfaat bagi orang yang bertakwa, orang yang khawatir tentang adanya hari kiamat. Adapun orang yang tidak beriman hari kiamat, dia cuek, dia tidak akan mendapatkan faedah dari peringatanmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Tatkala mereka melihat tibanya hari kiamat, ya, maka seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya sebentar, yaitu di waktu sore atau pagi hari. Artinya tiba-tiba datang hari kiamat, seakan-akan kita baru hidup sebentar, tiba-tiba datang hari kiamat. Demikianlah ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, sesi pertama ya tentang surat An-Nazi'at ya. Mungkin akan kita lanjutkan setelah ini. Kemarin saya juga menyampaikan tentang surat Maryam, dan besok juga saya akan menyampaikan tafsir surat Maryam insyaallah di Rawalumbu. Namun saya dengar audiensnya berbeda-beda antara sini dengan Rawalumbu, maka mungkin ada yang dari Rawalumbu angkat tangan? Enggak ada. Kalau gitu saya akan sampaikan tafsir surat Maryam ya. Yang di Rawalumbu boleh pulang, nanti besok ikut. Biar ada siaran ulang. Nanti di sana lebih lengkap besok. Sekarang cuma sedikit-sedikit saja mengisi waktu. Sebelum kita tutup sesi pertama, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan. Pertanyaan, bolehkah mendownload Al-Quran dari handphone? Dan apakah HP tersebut boleh dibawa ke WC atau kamar mandi? Boleh ya, kita mendownload Al-Quran, mendownload pengajian, ya, mendownload Al-Quran dalam Al-Quran, kita baca HP di Al-Quran, dan ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita ya. Subhanallah, semakin lama semakin mudah teknologi ya. Terutama kita semakin bahlul ya. Semakin susah menghafal, semakin susah ini. Banyak kemudahan Allah berikan. Di antaranya teknologi apa? Al-Quran. Kalau orang-orang dulu belajar Al-Quran tidak mudah. Teman-teman saya dari Afrika, kalau mereka belajar, mereka datang ke guru, kemudian belajar Al-Quran. Bukan cuma menghafal dan bisa menuliskan Al-Quran itu sendiri. Jadi tulisnya di batu. Tidak ada papan tulis, nggak ada, pakai batu. Tulisnya batu, ditulis di atas batu. Kalau sudah selesai, dia tulis dengan benar, berarti dia sudah hafal. Besok datang lagi lembaran berikutnya. Dia hafal, kemudian sampai bisa dia nulis. Itu hafalannya luar biasa. Ya. Kita kalau begitu nggak hafal-hafal. Ya. Mau pengajian nggak ada yang datang. Kalau suruh bawa batu nulis-nulis nggak ada yang datang. Jadi boleh mendownload Al-Quran di HP, boleh. Terus bagaimana? HP-nya boleh dibawa masuk ke dalam WC, boleh, tapi jangan lagi filenya jangan dibuka, filenya jangan dibuka, disimpan. Oleh karena hati-hati orang-orang yang terkadang nada deringnya ada Al-Quran, tidak boleh seperti ini, menjadikan Al-Quran sebagai nada dering, ya, atau azan sebagai, nanti lagi dimasuk WC terus ada azan dari dalam WC. Ini sering terjadi seperti ini, hati-hati. Jadi kalau dimasukkan dalam WC dalam keadaan filenya tertutup maka tidak mengapa. Kita pun punya file. Antum juga punya hafalan, bukankah antum hafal Qul Huwallahu Ahad? Dan juga An-Nazi'at ya. Dengan penuh ketawaduan antum hafal juga Nazi'at. Kalau antum masuk WC jangan filenya dinyalakan, jangan. Jadi tidak mengapa dimasukkan tapi filenya ditutup.
Kalau dibuka ya nggak boleh, nggak sopan dalam apa? Dalam WC. Mohon penjelasan mengenai orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Apakah orang-orang yang enggan menuntut ilmu syar'i termasuk orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia? Jazakallahu khair. Tidak ada yang penting orang makanya saya sering protes dengan orang yang mengatakan, "Ustaz, apakah kita antara dunia dan akhirat harus seimbang?" Ya. Ini susah untuk menjawab pertanyaan ini karena yang timbangannya apa? Kita mau nimbang mana lebih berat daripada dunia dan akhirat susah. Tetapi kewajiban kita adalah menjalankan kewajiban. Kewajiban kita adalah segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, kita laksanakan, menunjukkan kita mendahulukan akhirat. Orang yang bekerja menafkahi anaknya dengan niat untuk menafkahi anaknya karena perintah Allah, berarti dia bekerja pun karena akhirat. Yang dimaksud dengan orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, artinya dia bermaksiat. Dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, dia melanggar perintah-perintah Allah karena mengutamakan apa? Dunia. Selama orang itu masih mengerjakan kewajiban-kewajibannya, tidak ada kewajiban yang dia langgar, maka dia masih mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia. Tadi disebutkan dalam ayat 19 surah 79, fa idahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Pertanyaan, bukankah bumi pada hari kiamat sudah hancur? Sudah kita jelaskan tadi, bumi dihancur dengan bumi yang diganti dengan bumi yang lain. Kalau mendengarkan radio di mobil saat murotal, apa boleh kita dengarkan sambil nyetir atau harus kita matikan radionya? Tidak jadi masalah sambil menyetir ya. Tidak jadi masalah, tidak mengganggu konsentrasi kita mendengar. Tidak jadi masalah. Jadi sambil nyetir sambil mendengar apa? Murotal, tidak perlu dimatikan. Kita nikmati bacaan Quran tersebut ya. Dan kita niatkan semoga kita juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membaca Al-Quran tersebut. Demikian saja yang bisa saya jawab, sebagian tidak bisa saya jawab, mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan lagi, kita break berapa menit? 15 menit ya? 15 menit, mungkin ada yang mau sarapan silakan ya. Yang mau jualan juga silakan. Demikian saja, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.